Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke... Dengan Oh, foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Rumah. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Sosok mantan ketua RT di sekitar TKP pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, kini keberadaannya misterius. Padahal, anaknya sempat ikut terseret dalam kasus pembunuhan sejoli yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Sang ketua RT dan anaknya yang bernama Kahfi itu seketika menghilang. Mereka berdua tak muncul atau memberikan kesaksiannya soal peristiwa kelam ini. Padahal, keterangannya bisa menjadi tambahan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di malam Vina dan Eki terbunuh. Warga sekitar TKP, Ferry Herianto, sempat berupaya untuk menemui sosok mantan ketua RT yang menjabat saat peristiwa 8 tahun silam itu terjadi. Ferry ingin menanyakan soal tidak adanya warung saat itu agar si ex-ketua RT dapat mendukung penjelasannya. Namun, Gayung tak bersambut. Ex-ketua RT itu selalu tak berada di rumah ketika disambangi Ferry. Nah, saya tuh sempat mau tanya ke Pak RT-nya biar kesaksian saya tuh didukung soal warung. Tapi Pak RT nggak ada di rumah terus. Pak RT yang jabat tahun 2016, ya. Kalau yang sekarang ada, ujar Ferry saat berbincang dengan Deddy Mulyadi dalam konten YouTube-nya. Kuasa hukum dari 5 tersangka, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Ia menyebut bahwa Kahfi ikut nongkrong di warung Ibu Neneng bersama para terpidana. Anaknya Pak RT Kahfi ada di dalamnya, ujar Jogi seperti dilansir dari siaran iNews pada tanggal 21 Mei tahun 2024 silam. Setelah kumpul di warung Ibu Neneng, mereka kemudian bergeser ke rumah ketua RT yang kosong, termasuk juga Kahfi. 3 hari berselang pasca pembunuhan Vina dan Eki, mereka semua ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, Kahfi akhirnya dilepaskan pihak kepolisian setelah ketua RT datang menemui polisi. Kemudian Pak RT-nya datang ke kepolisian bilang bahwa anak saya ada di rumah kira-kira begitu. Ngototlah, Pak RT-nya, sehingga kepolisian mengeluarkan dia, Kahfi, tetapi yang lain tidak dikeluarkan. Padahal malam itu sama-sama di rumah Pak RT, jelas Jogi. Penjelasan Jogi juga diamini oleh Sauri, penjual nasi sekaligus warga sekitar TKP. Menurut Sauri, pada saat penangkapan para terpidana, Kahfi tak langsung ditangkap. Kahfi diminta untuk menunggui motor-motor para terpidana. Suruh nungguin motor, habis itu motornya juga diangkut polisi. Anak Pak RT juga dibawa. Tapi malamnya, Kahfi sudah pulang, ujar Sauri saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya. Menurut Sauri, Kahfi sering bergaul dengan beberapa terpidana. Sauri pun mengakui kini ketua RT yang merupakan orang tua dari Kahfi sulit ditemui. Iya Pak Basren dulu, namanya. Sekarang ketua RT-nya dah ganti lagi, pungkasnya.
Pihak keluarga Peggy Setiawan yakin jika Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dikatakan saksi AF. Bahkan paman Peggy, Ibnu, juga kesal dengan ungkapan AF yang membuat Peggy ditahan polisi, lantaran Peggy adalah pemuda yang baik di pandangannya. Dikutip dari tribunnews.com, AF mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eki dibunuh. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa kejadian. Kesaksian saksi kunci AF ini rupanya dibantah oleh seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Warga tersebut bernama Ferry Irianto yang meragukan kesaksian AF saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Ferry, penjelasan AF tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Ferry menegaskan jika kesaksian AF dapat dibuktikan, ia bahkan rela para terpidana dan Peggy dihukum. Namun ia meragukan pernyataan AF tentang adanya warung di depan tempat kerja AF yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama, namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim AF yang mengaku bisa melihat para pelaku termasuk Peggy berada di lokasi kejadian. Ferry yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon memang melihat para terpidana sering menongkrong di depan sekolah tersebut. Kendati begitu, Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Sosok Melmel muncul di tengah pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kemunculan Melmel menguntungkan kliennya yang dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Tony RM pun mengaku siap mendampingi Melmel untuk memberikan pengakuan. Hal tersebut disampaikan Tony melalui channel YouTube-nya pada Jumat 31 Mei. Tony mengaku kehadiran Melmel luar biasa bagus bagi Peggy alias Perong. Pasalnya dalam acara di salah satu stasiun televisi, Melmel mengaku melihat kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan menurut pengakuan Melmel, dirinya melihat hingga mengenali beberapa pelaku, termasuk Tatal dan beberapa tersangka yang sudah dipenjara. Tony menegaskan Melmel dapat menjadi saksi kunci bagi kliennya yakni Peggy Setiawan. Menurutnya, Melmel dapat menjelaskan bahwa sang klien yakni Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas Tony memberikan pesan kepada sosok Melmel agar tidak takut menegakkan kebenaran. Ia pun berjanji akan memberikan pendampingan hingga melibatkan LPSK untuk Melmel. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengatakan ada saksi kunci yang mematahkan bantahan Saka Tatal. Adapun saksi tersebut melihat Saka Tatal terlibat dalam kasus penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon. Dikutip dari Tribun Jakarta, Tony RM mengatakan saksi kunci yang melihat kejadian pada 2016 yang lalu itu adalah Liga Akbar. Bahkan pernyataan Liga Akbar telah tertuang dalam isi putusan pengadilan saat menjadi saksi. Tony mengatakan Liga Akbar merupakan teman Eki yang berkenan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurut pengakuan Liga Akbar, ia melihat Eki dan Vina dilempari batu oleh sekelompok orang bermotor. Beruntungnya Liga Akbar juga selamat dari pengejaran sekelompok orang tersebut. Di satu sisi Saka Tatal memberikan sebuah pernyataan bahwa dirinya diserang balik oleh sosok Melmel. Adapun Melmel merupakan orang yang ikut bersama Vina dan Eki sebelum keduanya tewas. Namun hingga saat ini belum terungkap apakah sosok Melmel dan Liga Akbar merupakan orang yang sama. Sementara Melmel mengaku melihat Saka Tatal terlibat dalam penganiayaan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan Kang, gimana tanggapannya Kang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya
semua juga sama lah gitu tuh. Mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar, ya udah berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan mas. Gitu tuh kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu Artinya, aja. pada saat dia bilang pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama. Dan jauh sebetulnya dari Iya jauh banget, jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia bilang, Sama-sama. sedangkan dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Di daerah